Apakah benar perbuatan Ustadz Firanda Andirja tidak punya dalil sehingga bid'ah? Kalau bid'ah sesat, kalau sesat ke neraka. Jar ini Wahabi. Kami akan membacakan 2 kitab di sini, minimal sudah 2 kitab dulu ya. Kalau banyak-banyak nanti otak Wahabi itu gak muat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinilladzi arsalahullahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Kali ini kami ingin mengomentari salah satu video yang sudah beredar di YouTube, yaitu salah satu sutad kaum Wahabi, Salafi, Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah karena mereka Salafi, salah fikir. Akan tetapi perlu dicatat, perlu diketahui, selalu diingat, kami tidak akan pernah menyalahkan siapapun yang sudah benar, dan kami tidak akan bisa membenarkan siapapun yang memang salah, karena kami bukan untuk siapa-siapa. Kami hanya ingin menjelaskan bahwa yang benar begini, yang salah begini. Demi siapa? Demi orang Islam itu sendiri, utamanya untuk menyelamatkan orang-orang awam. Andaikan sutad-sutad Wahabi Salafi itu benar, maka kami akan tetap benarkan, kami bela, kami dukung. Karena kami bukan untuk membenci teman-teman, kami hanya sekedar untuk meluruskan. Dan kali ini kami ingin menanggapi salah satu ceramah ataupun perbuatan ya, salah satu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu sutad Wahabi, yaitu Ustadz Firanda Andirja, hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan mungkin video ini agak gimana dah menurut kaum sebelah. Mari kita tonton dulu videonya. Dan apakah perbuatan Ustadz Firanda ini memiliki dasar, memiliki dalil, atau tidak memiliki dalil sehingga disebut bid'ah bagi kaum Wahabi? Mari kita saksikan bersama video beliau, Ustadz Firanda Andirja. Siap? 1, 2, 3. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar. Di dalam video itu sangat jelas, kalau kita perhatikan, ternyata Ustadz Firanda setelah beliau mengisi kajian, beliau diminta oleh panitia untuk memimpin doa bersama. Kemudian Ustadz Firanda Andirja memimpin doa bersama. Yang kita tahu, salah satu sutad Wahabi ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah memimpin doa bersama. Akan tetapi Ustadz Firanda Andirja ternyata memimpin doa bersama. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdoa, tidak pernah memimpin doa bersama? Maka sebagai jawabannya, kita butuh keterangan, kita butuh penjelasan dari para ulama yang memang bidang mereka semua. Kita hanya taklid, kita hanya mengikuti apa kata para ulama sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab-kitab beliau. Mari kita buktikan. Apakah benar perbuatan Ustadz Firanda Andirja memimpin doa bersama itu tidak punya dasar, tidak punya dalil sehingga bid'ah? Kalau bid'ah sesat, kalau sesat ke neraka. Jar ini Wahabi. Kami akan membacakan 2 kitab di sini, minimal sudah 2 kitab dulu ya. Kalau banyak-banyak nanti otak Wahabi itu gak muat. Yang pertama kitab Al-Azkar. Ini karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, amin ya rabbal alamin. Punya kami terbitan Maktabah Imaratillah. Silakan bagi teman-teman yang punya kitab ini, yaitu kitab Al-Azkar, yaitu babu du'ail jalis fi jam'in li nafsihi wa man ma'ahu. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'id da'awati li ashabihi. Kami telah meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi, monggo silakan cek sendiri dalam kitab Sunan At-Tirmidzi-nya, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, amin. Qala, beliau sahabat Ibnu Umar berkata, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin. Jarang sekali Rasulullah berdiri atau bubar dari sebuah majelis hatta yad'u biha ula'id da'awati li ashabihi,
sehingga beliau sebelum bubar dari majlis, beliau terlebih dahulu berdoa untuk para sahabatnya. Isi doa Nabi adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ini doanya Nabi sebelum bubar majlis, berdoa untuk para sahabat yang hadir di majlis itu. Kemudian komentar daripada Al-Imam At-Tirmidzi ahli hadis, qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata haditsun hasanun, haditsun hasanun. Nabi jarang sekali bubar dari majlis sehingga beliau berdoa dulu kepada Allah untuk para sahabatnya yang hadir di majlis itu. Dan hadis ini kata Imam At-Tirmidzi, ulama yang ahli hadis, hadisnya adalah hadis hasan. Sehingga dengan begitu salah besar, salah total apabila ada orang berkata Nabi tidak pernah memimpin doa bersama. Dan tentunya ketika Nabi Muhammad SAW sebelum bubar dari majlis ketika berdoa kepada Allah untuk para sahabat yang ada dalam majlis, tentu kita paham, tentu kita tahu, maka para sahabat pun akan berkata amin, amin. Sebab mengapa? Dalam beberapa hadis, terlalu banyak kalau kami sebutkan ya, doa amin itu adalah sebuah keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau yang bernama Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Monggo silakan cek bagi yang punya. Punya kami tepat pada halaman 91, yaitu masalah fadlut ta'min, keutamaan membaca amin. Fa'anis sayyidati Aisyata radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Di sini rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahihin wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi dari Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi kita bersabda, ma hasadatkum al yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Orang-orang Yahudi itu sifat dengkinya kepada kita kaum muslimin itu paling parah kedengkian Yahudi kepada muslimin, yaitu ketika orang Islam meluk salam. Itu iri teman-teman, kaum Yahudi itu iri. Wat ta'mini, dan ketika orang Islam membaca amin, ketika ada yang lain berdoa lalu yang lain lagi amin, itu iri banget ya, iri banget itu kaum Yahudi. Makanya hati-hati jangan meniru kaum Yahudi. Kemudian pada halaman 93 di sini dijelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullahu. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul, kemudian sebagian yang lain berdoa dan sebagian yang lainnya mengamini doanya, illa ajabahumullahu, kecuali Allah akan mengabulkan doa mereka. Begitulah dalam keterangan-keterangan para ulama mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Firanda Andirja Al-Wahhabi ketika beliau memimpin doa untuk para jemaahnya itu tidak salah, itu bukan bid'ah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bubar jarang sekali beliau bubar dari majlis, sehingga beliau terlebih dahulu berdoa kepada Allah untuk para sahabat-sahabatnya yang ada dalam majlis tersebut.
Demikianlah apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Oleh sebab itu, berhentilah nuduh bid'ah, tapi perbanyak membaca, perbanyak referensi, sehingga kalian tidak menjadi kaum Wahabi yang wawasan agamanya hanya bid'ah, sebab memang salafi, salah fikir. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.